Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Yasin. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode penugasan. Metode penugasan itu atau aksimen atau hungairan method yang merupakan metode untuk menentukan alokasi sumber daya ke suatu tugas tertentu secara satu persatu, one by one. Oke, itu pengertiannya. Jadi selanjutnya akan saya jelaskan contohnya. Sengaja di contoh penugasannya itu saya memilih contoh penugasan normal. Jadi di sini ada kota atau karyawan dan ada kolom A, B, C, D dan baris 1, 2, 3 dan 4. Jadi di kolom A itu kita pilih aja yang paling terbesar ini. Misalnya yang di kolom A itu di baris ketiga ada 135 dan di kolom B itu ada di baris keempat itu 125 dan di kolom C itu di baris kedua ada 120 dan di kolom D itu ada 130. Itu yang paling terbesar kita pilih. Oke, habis selesai kita sudah lingkari yang paling besar ini, kita lanjut ke ini, ke karyawan ini. Jadi gini hasilnya gini. Kenapa saya bisa coret-coret ini? Itu dapat hasil dari mana? Itu kayak misalnya ya, kita kan yang paling tinggi tadi itu kan ada D tuh ya, ada D itu 130. Nah 130 itu kita kurangi deh ini hasilnya itu ya, misalnya gini ya, kan 130 kita kurangi dengan angka 100 dan hasilnya itu 30 di kolom A. Terus gitu juga segini, 130 dikurangi 50 itu hasilnya 80 dan 130 dikurangi 120 itu hasilnya 10. 130 dikurangi 130 itu hasilnya 0 dan begitu juga seterusnya. Oke, kalau sudah kita dapat hasilnya, terus kita lanjut garis-garis gitu, garis. Misalnya kalau kita dapat dia 0, misalnya di misalnya ini garis-garisnya itu ada 0, kita garis deh. Ini kan ada 0 nih, kita garis. Ini juga di sini ada 0, jadi kita garis. Di sini juga ada 0, jadi kita garis. Dan di sini juga ada 0, jadi kita garis. Oke, kalau sudah kita lanjut di sini. Langkah ketiganya. Jadi langkah ketiganya ini kenapa bisa hasilnya 20, 70, 00 itu gini. Kenapa bisa hasilnya ini? Karena kita kan ini kita udah garis tuh. Ini kenapa hasilnya ini 20? Kenapa hasilnya ini 20? Kok buram ya? Kenapa hasilnya ini 20? Ini karena angka terkecil. Kita cari yang angka terkecil dari yang belum tercoret, yang belum terkena garis. Kenapa ini tidak terkena garis? Karena tidak ada 0. Jadi ini ada 30, 80 dan 10. Itu paling terkecil itu ada 10. Angka 10 yang paling kecil. Angka 10-nya. Nah, terus kita kita tambahi, kita kurangi. 10 dikurang 30 itu hasilnya 20. Dan 10 dikurangi 80 itu hasilnya 70. Ini mana? Ini 70. Dan 10 kurang 10 itu hasilnya 0. Dan kenapa ini D? Kenapa ini D 0? Itu karena dia terkena garis. Kalau misalnya ada yang terkena garis gini, kita tulis saja langsung, itu ada 5, 20, 0, 10. Ya kita tinggal tulis saja garisnya. Terus kenapa di bagian sini itu nggak sesuai dengan garis yang kita tulis yang ini? Kenapa nggak di sini tuh 30 juga? Kenapa saya letak 10? Karena kalau misalkan garis lurus ketemu dengan garis yang ini, itu maksudnya itu garis lurus itu kita tambahi. Kecuali dengan kalau ini saya tulis 5, 10, 20 itu karena dia garisnya lurus begini, jadi tinggal tulis saja. Kalau dia ada pertemuan antara garis lurus dan garis vertikal, jadi kita tinggal tambahin aja 10 kayak gini. Jadi gitu. Jadi 10 ya oke. Jadi 10 ditambah 0 itu hasilnya 10.
dan 10 ditambah 5 hasilnya 15, dan 70 ditambah 10 itu 75 ditambah 10 itu 85. Oke, jadi kalau sudah kita ketemu kayak gini, kita langsung deh ke angka terakhir ini. Jadi angka terakhirnya gini deh. Itu 1D, 1 sama dengan D. Karena kenapa? 1D kita lihat di sini. Kita pilih 0. Misalnya di baris pertama itu nolnya ada di mana? Jadi baris pertama itu nolnya kita pilih D aja, paling atas D. Kita tulis D. Yang kita langsung ke yang pertama tadi itu D itu ada 130. Ya kita tulis 130. Terus selanjutnya di baris kedua itu nolnya ada di C, bagian kolom kedua. Dan yang pertama ini juga C, kolom kedua itu 120. Itu baris kedua, kolom C. Terus baris ketiga itu nolnya itu ada di kolom A, baris ketiga ada 135. Dan di sini yang A 135. Terus yang B, yang baris keempat, kolom ke B itu 0. Kita lihat nilai B baris keempat itu 125. Oke, kita tulis deh 125. Selesai itu kita tinggal tambahi 130, 120, 135, hasilnya 510. Oke, itu contoh sederhana dari penugasan normal. Jadi total karyawan, jadi kita tulis, jadi karyawan yang diterima itu ada 510 karyawan. Oke, ini hasilnya. Jadi mungkin itu saja sedikit dari contoh penugasan normal yang saya bisa jelaskan. Oke, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.